Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di sini ya, Jamret, untuk membuat trading plan harian saya di hari Selasa 8 Maret 2002. Saya akan coba membuka SHU jadi gold ya. Nah, kalau kita saya akan menggunakan analisa multiframe dari saya menggunakan weekly, daily, hampat, dan teknik entry saya menggunakan di time frame yang lebih kecil dengan mencari pola-pola yang terjadi di time frame kecil atau price actionnya lah, kira-kira seperti itu. Kalau saya melihat gambar market yang lebih utuh, lebih besar dengan melihat trend directionnya. Oke, kita langsung ke weekly ya. Kalau saya menganalisa itu multiframe dengan membuat gambarnya yang lebih besar. Jadi membaca market itu secara utuh dan lebih besar. Oke, di weekly kita akan mencari namanya support resistance. Ya, ini resisten tertahan di candle. Seperti yang kita ketahui, candle di weekly daily itu begitu besar-besar, artinya buyer itu masuk dengan kekuatan penuh. Oke, di weekly kita ngelihat ada di sini namanya support, ada support daerah sini juga. Ya. Ini area-area di sini yang akan menjadi gambaran kita ya. Oke, dari weekly biasa saya akan turunin menjadi time frame yang lebih kecil lagi di daily untuk mempersempit gambaran. Oke. Kalau daily kita lihat di sini berusaha menembus area ini ya. Saya hapus dulu. Di daily coba menembus resisten terdekatnya dan candle tertahan di area sini ya. Itu kita lihat daily. Kalau kita lihat price action, mungkin kalau ini tidak tembus maka terjadi namanya secondary trendnya ini seperti ini ya. Di daily kita akan lihat secondary trendnya terjadi di sini, mungkin terjadi riak-riak kecil ya, candle-candle kecil terjadi di daerah sini. Kita lihat di daily. Oke, kita turunin jadi di weekly. Weekly kita pantau pergerakannya. Nah, weekly terjadi sama ya, setelah kita membuat support resisten dan mencari area-area penting, level-level penting, kunci-kunci detail, key level lah. Dan saya kira kalau terjadi di sini reaksi lagi ya, mungkin reaksi market seperti ini ya, di time frame yang 4 jam, dan kita terdapat saya menggunakan MA21, 34, 50 dan 200 untuk melihat support resistance yang lebih dinamis ya tentunya, dan area ini akan jadi penentuan ya. Bagi saya area ini akan menjadi ancar-ancar saya untuk misalnya kalau kita lihat trennya lagi bearish, untuk melakukan reaksi di daerah sini, apakah buy atau sell atau apa. Kita lihat time frame yang lebih kecil lagi untuk lihat price actionnya. Oke, dari itu saya akan turunin 1 jam ya. Nah, 1 jam perhatikan 1 jam 1 jam candle, beberapa candle kecil-kecil masih tertahan di area resisten, terjadi di area resisten. Nah, 1 jam saya akan ngelihat peluangnya seperti ini mungkin ya. 1 jam akan membentuk double. Ini kita lihat dari marketnya nanti. Kita lihat dari price action di time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah dia akan turun sebatas 1965 lalu melanjutkan tren laginya ke area ini. Itu gambaran saya ke 2000 ini. Saya selalu lihat fresh action ya, dari gambaran utuh dari weekly, daily, time frame 4 jam, 1 jam, sampai teknik entry yang saya gunakan nanti ada di time frame yang lebih kecil untuk melihat price actionnya. Nah, ya ini ya. Oke, dari price action kita kalau mau ambil counter trend misalnya, kita bisa manfaatkan adanya penurunan ya. Penurunan sejauh ini misalnya dengan target kita. Ini kalau kita ngambil peluang counter trend, saya akan ngambil misalnya saya beranikan ngambil sell dari sini misal. Jadi skenario plan B, plan A ya. Dengan target saya ada di sini dan kembali lagi saya melakukan buy area sini juga. Nah, ini penentuan saya. Ya, kita perhatikan kalau memang resisten ini berulang-ulang ditembus, nggak bisa terjadi rejection atau candle ada shadow panjang, saya akan mengambil plan B saya untuk melakukan sell area ini dan target saya daerah sini.
Ketiga ini sudah terjadi ini, saya akan mengambil posisi buy lagi karena trennya masih di time frame yang lebih besar itu masih bullish, dan kita bisa nanti mengukur dengan Fibonacci untuk target-targetnya itu. Jadi ada skenario yang kita akan bisa pakai di counter trend, dan kedua kita akan berjalan mengikuti tren. Kita pakai matrik. Nah, kalau kita ngelihat nah, kalau kalian ngelihat time frame yang di 1 jam dengan melakukan counter trend dan target-target kita sudah jelas ya. Counter trend kita bisa lakukan counter trend dari sini, sell dari sini, SL-nya sini ya, SL sini, dan target kita ada di golden ratio-nya 0,50 sampai area sini. Itu teknik kalau kita ngambil counter trend. Nah, ketika kita switch berubah arah, memang terjadi koreksi, maka sejauh-jauhnya koreksi di golden ratio-nya daerah sini juga. Gitu gambaran trading plan saya di hari ini Selasa 8 Maret 2002. Happy cuan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah trading plan saya dan tidak mengajak untuk melakukan aksi jual beli, tapi hanya semacam gambaran saya pribadi. Oke, thank you, happy cuan, dan terima kasih.